Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Penyebab terjadinya krisis lingkungan akibat sampah plastik di Manado. Penyebab terjadinya krisis lingkungan di Kota Manado akibat sampah plastik di Kota Manado, seperti banyak wilayah lainnya, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa penyebab utama termasuk yang pertama, peningkatan penggunaan plastik sekali, yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan dari penggunaan plastik sekali pakai dan pembuangan yang tidak tepat. Yang ketiga, infrastruktur pengelolaan sampah yang terbatas atau tidak memadai dalam mengelola limbah plastik. Yang keempat, kurangnya fasilitas daur ulang plastik yang efektif. Yang kelima, Kota Manado berada di pantai. Yang keenam, kurangnya regulasi yang tegas terkait penggunaan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah plastik. Yang ketujuh, beberapa masyarakat mungkin bergantung pada sektor informasi yang terkait dengan penjualan barang-barang plastik sekali pakai. Yang kedelapan, kurangnya kesadaran dan aksesibilitas terhadap program daur ulang juga dapat berkontribusi pada masalah sampah. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Manado dalam upaya mereka untuk mengatasi masalah sampah plastik. 1. Mengubah perilaku masyarakat dalam hal penggunaan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah dapat menjadi tantangan. Diperlukan upaya besar dalam pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk mencapai perubahan ini. 2. Memperbarui dan membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai dapat memerlukan investasi besar yang mungkin menjadi hambatan finansial. 3. Menerapkan regulasi yang tegas terkait penggunaan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah memerlukan penegakan hukum yang kuat dan efektif. 4. Mengajak bisnis dan industri untuk mendukung pengurangan penggunaan plastik dan praktik daur ulang bisa menjadi tantangan jika kepentingan ekonomi mereka terlibat. 5. Beberapa kelompok masyarakat mungkin bergantung pada penjualan barang-barang plastik sekali pakai sebagai sumber pendapatan mereka. Ini bisa menjadi hambatan sosial dan ekonomi dalam mengurangi penggunaan plastik. Yang keenam, mendapatkan sumber daya finansial yang cukup untuk mendukung program-program pengelolaan sampah plastik yang efektif bisa menjadi tantangan. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan pendidikan tentang dampak plastik perlu waktu dan upaya. Yang kedelapan, memastikan kemitraan yang efektif dengan sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil dalam mengatasi masalah sampah plastik bisa menjadi tantangan dalam koordinasi dan kerjasama. Memastikan kemitraan yang efektif dengan sektor swasta, LSM, dan juga masyarakat sipil dalam mengatasi masalah sampah plastik bisa menjadi tantangan dalam koordinasi dan kerjasama. Selanjutnya, memerangi polusi plastik ini, terutama jika kota berada di daerah pesisir, dapat menjadi tantangan yang kompleks yang memerlukan kerjasama antar lintas batas dan inisiatif perlindungan laut. Selanjutnya, tergantung pada situasi politik, perubahan kebijakan dan implementasi program pengelolaan sampah plastik mungkin menghadapi hambatan politik. Jadi, pemerintah Kota Manado harus mengatasi tantangan-tantangan ini dengan strategi yang holistik, termasuk kampanye pendidikan, kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, peningkatan infrastruktur, dan pengawasan yang ketat. Kesuksesan dalam mengatasi masalah sampah plastik memerlukan kesabaran dan komitmen jangka panjang. Plastik, yang kelima LSM, keenam komunitas lokal, dan yang ketujuh dinas lingkungan. Kebijakan pemerintah Kota Manado mengenai krisis sampah plastik. Pemerintah Kota Manado memiliki peran kunci dalam pengelolaan krisis lingkungan melalui kebijakan penanganan sampah plastik. Ini dapat mencakup beberapa aspek. Yang pertama, kebijakan dan regulasi. Yang kedua, infrastruktur. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Yang keempat, kemitraan dan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah. Dan yang kelima, penegakan hukum. Kegiatan dari pengelolaan kebersihan di Kota Manado oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado beserta pemerintah kewilayahan seperti kecamatan dan kelurahan
serta masing-masing organisasi RT atau RW di Kota Manado adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pendapatan jasa pelayanan kebersihan. Yang kedua, peningkatan kinerja pengangkutan sampah. Yang ketiga, peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kebersihan. Yang keempat, peningkatan kebersihan drainase dan aliran sungai. Yang kelima, peningkatan kinerja penyapuan jalan melalui kegiatan optimalisasi 7 titik. Yang keenam, penentuan lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA yang memadai. Yang ketujuh, percepatan upaya penerapan teknologi tingkat tinggi pengelolaan sampah. Kesimpulan, kebijakan tentang persampahan sudah dituang dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Pasal 1 sudah diatur tata cara pengelolaan sampah. Pasal 19 menetapkan tarif retribusi persampahan. Kemudian sejak 2016, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado sudah memberi tanggung jawab kepada tiap kecamatan untuk mengelola sampah terpadu. Kendati program kendali sampah, pemilihan sampah dari tiap rumah disebut sudah berjalan. Medio Agustus 2018, Dinas Lingkungan Hidup sudah mendata jumlah bank sampah di Kota Manado, di mana ada 2 dari 24 bank sampah dinyatakan sudah online. Sampai saat ini hambatan terbesar dalam pengelolaan sampah di Kota Manado adalah kebanyakan produk yang dirancang untuk sekali pakai sehingga tidak dapat didaur ulang lagi. Hal ini karena selama ini para pengusaha tidak mendapat insentif ekonomi yang menarik untuk melakukannya. Mewujudkan Manado yang bersih melalui peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado telah didesentralisasi kepada setiap kecamatan di wilayah kerjanya. Menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan pengelolaan kebersihan lingkungan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih sehat sejahtera dengan lingkungan kota yang bersih dan asri. Menciptakan kualitas lingkungan perkotaan yang lebih nyaman, bebas kumuh, dan berketahanan menghadapi risiko bencana banjir. Pengelolaan lingkungan yang diusahakan pemerintah Kota Manado membutuhkan dukungan dari segala instansi terkait serta partisipasi dari masyarakat. Beberapa usaha pemerintah Kota Manado untuk mengatasi masalah pengelolaan lingkungan sampai sekarang terbilang